Hai, balik lagi nih. Hei, Kang Wardan, mohon maaf nih mengenai Gak waktu saya apa-apa, gak apa-apa. Itu mungkin ini. saking antusiasnya sampai ada kejadian-kejadian yang tidak di luar dugaan ya. Ya tadi sempat jatuh sih Kang Wardan si kameranya. Jadi lah mati sendiri lagi. Mohon maaf juga untuk para penonton ya. Nah, kita Iya, bakal iya. lanjut lagi nih mengenai sesi-sesi sekarang ya. Oke, balik lagi ya untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Wardan Rizky Suherman, bukan produk kecantikan ya. Nah, juga saya lebih aktif sekarang untuk mental health advocate dan self development gitu. Oh, gitu. Tapi untuk domisili di mana sih Kang Wardan? Kalau domisili saya Bandung Coret atau biasa disebut Cimahi tuh. Padang Coret. Iya, betul. Nah, ini ya Kang Wardan narasumber kita pada malam ini. Pada malam hari ini. Maaf ya agak sedikit pabaletot nih. Iya, oke. Aku gimana gitu kan malam hari ini gitu. Oke. Nah, kita akan membahas support system pengembangan diri dan ini Yap. Kang Wadan sebagai narasumber kita. Silakan Kang Wadan, waktu dan tempatnya saya persilakan untuk pemateri hari ini. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya ya, untuk teman-teman FSK. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan juga, aku pengen sapa teman-teman dulu ya yang ada di sini. Ada Ciklat Karamel, hello. Ada Wonderian, Kang Rian, Kang Ade Binarko juga nih salah satu foundernya Sehat Mental Indonesia nih, bergerak aktif untuk kesehatan mental juga. Low Orchestra dan juga ada Linkan Daily, hello Linkan dan juga Lucky. Oke, masuk ke pembahasan mungkin support system itu apa sih sebetulnya kan? Support system itu salah satu bentuk atau kondisi di mana seseorang itu memiliki dorongan atau seseorang itu memiliki lingkungan yang sama-sama bergerak aktif untuk tetap produktif gitu, untuk dirinya sendiri khususnya gitu ya. Nah, biasanya support system itu ditemukan di mana sih? Nah, yang pertama itu ada di uh, lingkungan pertamanya, biasanya ada di keluarga. Nah, di circle satu atau lingkaran satu itu biasanya ada di keluarga, support system yang paling utama. Misalnya, um, ada seorang anak, dia senang banget berwirausaha. Oh, ternyata latar belakang keluarganya pun itu berwirausaha juga gitu. Tapi juga tidak memungkiri seorang anak itu berwirausaha tanpa latar belakang keluarga yang berwirausaha juga gitu. Seperti misalnya di lingkungan pertemanan atau di lingkungan perkuliahan. Nah, tapi support system yang paling penting itu adalah di circle pertamanya nih atau di lingkungan keluarga. Nah, jadi support system itu yang memberikan kita dorongan, yang akhirnya dari dorongan itu muncullah desire atau keinginan kita untuk maju gitu. Nah, yang akhirnya itu ada banyak faktor sebetulnya yang membuat kita memiliki dorongan gitu. Nah, ada dorongan secara psikologis, ada dorongan secara material, dan ada juga dorongan secara spiritual, kayak gitu, Kang Rizky. Oke. Terus untuk pertanyaan pertama ya Kang ya, Oke, oke. menjelaskan apa itu kesehatan mental atau apa itu kesehatan mental itu seperti apa gitu. Oke, bicara masalah kesehatan mental, itu kan pernah ada tuh ya, kemarin baru di-upload juga di Reelsnya akun Forum Studi Quran. Jadi, Iya, ya. ya, kesehatan mental itu di mana kondisi seseorang itu dia sejahtera terhadap dirinya sendiri. Semisal kita sekarang hari ini sedang live nih. Nah, kita itu salah satu bentuk dari mental kita sehat gitu kan. Kita tetap bisa produktif gitu. Dan selain itu juga kita bisa memberikan kabar gembira untuk teman-teman itu tentang apa yang kita punya gitu, potensi apa yang kita miliki.
Nah, dari situ kita bisa menularkan baik dari pemikiran, dari gagasan, dari bahkan tindakan yang akhirnya bisa sama-sama bermanfaat, sama-sama produktif. Itulah sehat mental. Jadi sehat mental itu intinya kita sejahtera dan menerima diri kita itu siapa. Seperti itu, Kang Rizky. Oke, oke, oke. Ya, Untuk kondisi mental yang sehat, kondisi mental yang sehat itu seperti apa juga gitu kan? Tadi kan mengenai kesehatan mental itu apa dan sekarang tuh kondisinya seperti apa sih kesehatan mental itu? oke. Pertanyaan sangat menarik. Nah, bagaimana sih bisa tahu seseorang itu bisa sehat mental secara mental gitu ya? Sehat secara mental itu adalah ketika potensi dalam dirinya itu bisa terus meningkat gitu kan. Misalnya mungkin bisa disebut KPI gitu ya. Nah, mungkin KPI-nya atau KKM-nya deh kalau di sekolah gitu ya. KKM-nya itu dari 6 misalnya. Oh, oke, dari 6 kita bisa meningkat ke level 8. Nah, itu dengan cara apa sih gitu. Nah, salah satunya itu ini saling berkaitan sebetulnya antara sehat mental dan support system. Nah, misalnya kita dikelilingi oleh beberapa lingkungan yang bisa mendorong kita ke arah yang lebih baik gitu. Nah, selain itu juga sehat mental itu kita nyaman dengan diri kita sendiri dan kita menerima gitu. Sehat mental itu seperti itu, Kang Rizky. Hmm, jadi sejahtera lah ya gitu dalam sisi dirinya sendiri gitu kan? Betul, betul. Begitu. Oh gitu. Tapi untuk mengenai support system kan tadi menyambungkan mengenai support system gitu kan. Support Oke, system untuk diri ini gimana gitu. Bisa oke, di ya. oke. Nah, mungkin bagaimana sih kita bisa mendapatkan support system yang suportif gitu ya. Nah, pertama itu dalam diri kitanya dulu nih gitu. Kita memiliki positive vibes gitu kan. Kitanya juga memiliki peluru ya, quote on quote. Maksudnya peluru adalah misalnya ilmu Ya. atau kita memiliki pengalaman di bidang tertentu gitu ya, yang akhirnya itu bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar gitu. Jadi penting bagi kita itu meningkatkan hard skill dan juga soft skill. Nah, hard skill itu apa sih? Hard skill misalnya yang dipelajari secara normatif di sekolah gitu, kayak misalnya belajar IPA, belajar IPS, belajar bahasa dan lain sebagainya. Nah, untuk soft skill itu misalnya dipelajari di luar sekolah gitu, misalnya dengan mini course dan juga misalnya bootcamp, misalnya dalam pelatihan-pelatihan yang mungkin sekarang banyak banget ya yang beredar gitu. Misalnya public speaking gitu kan atau beberapa program FSK yang akan datang nih agak spill dikit ya untuk audien FSK biar tetap kepo dan terus ngikutin forum studi Quran gitu Kang Rizky. Mantap. Iya sih, karena memang lingkungan itu berpengaruh besar ya. Karena memang Betul. lingkungan support banget terhadap kita. Dilihat dulu dari lingkungannya seperti apa, toksik atau enggak, fake atau enggak, kan itu macam-macam ya dalam lingkungan kita tersendiri. Betul. Gitu. Tapi mengenai apa ya, produktivitas, Betul. mengenai produktivitas ya, taruhlah kita perkembangan diri di suatu lingkungan. Mm-mm. Tapi kita bagaimana sih produktif di situnya gitu. Supaya kita tetap produktif itu bagaimana? Oke, misalnya dalam satu komunitas atau satu lingkungan ya. Nah, kita bisa misalnya atau terus adaptif gitu. Adaptif di sini bukan berarti latah ya, tapi lebih ke arah kita bisa menyesuaikan begitu dengan apa yang kita inginkan atau kita butuhkan dan apa yang misalnya lingkungan provide gitu ke kita. Jadi ada hubungan take and give di dalamnya gitu. Nah, dari situ akan ketahuan nih gitu. Apple to apple-nya deh istilahnya gitu ya. Apple to apple-nya itu seperti apa sih kira-kira apa yang kita punya, core value dalam kita apa gitu ya. Misalnya saya senang senang berbicara di banyak orang gitu, depan banyak orang gitu, public speaker. Nah, apa sih yang bisa saya berikan atau kontribusikan untuk di FSK gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa memiliki hubungan yang bisa apple to apple gitu. Jadi saling menguntungkan gitu.
simbiosis mutualisme. Betul. Itu simbiosis mutualisme pokoknya. Oke. Tapi mengenai bab sistem atau support system ini, apa saja sih contohnya gitu Kang? Jadi kan kita tahu nih gitu bagaimana produktivitas diri dengan support sistemnya, bagaimana contoh-contohnya gitu. Oke. Bisa dijelaskan nggak Kang? Oke, mungkin yang pertama itu kita bisa mengenal dulu diri sendiri gitu. Kita tuh sebagai apa sih di dunia ini dan kita mau ngapain sih kira-kira apa yang mau kita lakuin sih. Simple as that gitu. Yang kedua, kita pun bisa bergabung atau mencari lingkungan yang betul-betul itu match dengan kita gitu. Misalnya, let's say ada seseorang yang senang fotografi nih di satu tempat gitu. Gak mungkin kan dia gabung ke komunitas hewan gitu, pecinta hewan gitu kan, juga sembung bawa golok gitu kan. Nah gitu. Gitu. Yang pertama itu tipsnya mengenal dulu nih apa sih potensi yang terkuat dalam diri kita gitu, atau self mirroring. Lalu yang kedua, itu kita bisa mencari lingkungan atau komunitas yang betul-betul bisa mewadahi dan membuat diri kita perform di komunitas tersebut. Lalu yang ketiga, itu kita bisa memberikan kontribusi gitu. Karena kontribusi ini sangat penting banget nih gitu. Karena kan akan useless banget ketika kita datang ke satu komunitas atau ke satu lingkungan yang baru, tapi kita hanya menjadi benalu gitu. Itu kan sayang banget. Kitanya nggak berkembang gitu kan, lingkungan sekitarnya pun nggak ikut berkembang gitu. Nah, itu sayang banget sih kalau misalnya kejadian seperti itu. Mungkin poinnya 3 penting itu ya, Kang Rizky. Jadi pertama, kenali diri. Yang keduanya itu lingkungannya yang tepat dan yang pas dengan potensi diri. Dan kitanya pun bisa memberikan kontribusi gitu, Kang Rizky. Masya Allah. Nah, seperti itu teman-teman untuk support system dan pengembangan diri bagi diri sendiri gitu dan bahkan lingkungan gitu. Iya. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin saya pengen tahu dulu nih Kang dari teman-teman kita yang nonton nih gitu dari support system atau pengembangan diri ini, adakah yang bertanya gitu? Kita kasih waktu dulu atau kasih jeda dulu untuk mereka berkomentar gitu. Oke, ditunggu banget nih untuk teman-teman FSK, untuk follower saya juga yang ingin bertanya, apa sih pentingnya support system untuk perkembangan diri kita gitu ya? Gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya gitu ya, tolong dikomentarin aja pertanyaannya mengenai support system pengembangan diri ini gitu, dan akan dijawab oleh Kang Wadan. Ya. Kita akan tunggu sampai 1 menit ya. Kalau tidak ada kita akan lanjut lagi sharing-sharingnya gitu Kang ya. Lagi karena ini pembahasannya memang sangat banyak dibutuhkan ya untuk teman-teman gitu. Iya, karena memang dari kesehatan mental, kondisi mentalnya tersebut, support system, dan bagaimana tetap produktif itu kita tuh butuh gitu kan bagi satu lingkungan. Betul, nah, betul. Ya, silahkan ingin berkomentar atau memberi pertanyaan atau pernyataan atau apapun itu dalam bentuk komentar, kita sangat menghargai dalam sesi waktu jeda 1 menit ini. Oke. Silakan. Oke, mungkin review apa? Ya Kang Wadan? Ya, mungkin bisa direview lagi ya. Tadi kita ngebahas apa aja sih gitu selama kurang lebih 15 menit ini gitu ya. Gitu. Jadi ya, jadi tadi kita membahas tentang pentingnya support system dan juga faktor support system terhadap kesehatan mental kita juga gitu kan. Nah, gitu. Dan juga bagaimana cara mencari support system yang tepat gitu ya untuk diri kita gitu. Oke, untuk teman-teman, ayo yang bertanya silakan, atau ingin berpendapat atau misalnya bertukar pikiran tentang apa itu support system, boleh banget di kolom komentar ya. Iya, benar-benar. Terbukalah bagi kita untuk bisa sharing-sharing juga untuk teman-teman yang ingin speak up gitu kan, bahkan ingin ikut dalam live ini juga nggak jadi masalah sebenarnya Mas. Tapi ya kita tunggu aja nih
untuk 1 menit ini. Apakah ada atau tidak? Ya kita akan lanjut lagi nih. Nah, ada langsung nih pertanyaan nih dari Devia. Silakan dibaca, Kang Rizky. Penting banget, Kak, menurutku support system. Karena bisa mendorong semangat dalam aktivitas. Kemudian bisa saling sharing, mengembangkan potensi yang ada. Ini lebih ke pernyataan ya, bukan pertanyaan. Pernyataan. Ya, memang benar penting banget. Betul. Jazakillah, Kak Devia. Ya, betul. Penting banget karena memang ketika kita ingin menemukan potensi diri, jadi ada salah satu, saya pernah baca artikel itu, diri kita itu ditentukan oleh 5 orang di sekitar kita gitu. Nah, misalnya contohnya kalau kita gaul sama tukang las gitu ya, tukang las besi gitu, kita akan kecipratan nih gitu kan si cipratan. Iya, betul. Api-apinya gitu kan akan ke bawah. Tapi kalau misalnya kita gaul sama tukang parfum misalnya yang jualan parfum, insya Allah kita akan ke bawah wangi dan juga kita akan dikasih oleh-oleh parfum gitu. Amin. Tukangnya. Iya. Nah, pertanyaan nih dari Ciklat Karamel. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang Wardan ya. Izin bertanya bagaimana menemukan potensi diri dan mempertahankan support system potensi diri kita. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat menarik banget nih, Ciklat Karamel. Terima kasih ya. Waalaikumsalam juga sebelumnya, Ciklat Karamel. Gimana sih menentukan potensi diri gitu ya? Pertama mungkin banyak, kalau mungkin cara saya pribadi ya, itu dengan menulis gitu. Misalnya, dengan menulis itu kita bisa tahu nih, apa sih perjalanan hidup kita gitu. Misalnya, dari 2021 awal misalnya, sampai 2022. Oh oke, akan ketahuan nih perkembangan diri kita. Atau yang biasa disebut itu yang dinamakan metode journaling. Jurnal itu kita sesimpel nulis aja gitu di buku atau di HP atau di laptop gitu. Simpel nulis aja gitu kan. Misalnya, seberapa sering sih kita melakukan kegiatan tersebut gitu untuk Ciklat Karamel ya gitu. Nah, yang pertama tuh journaling dulu. Yang kedua itu seberapa sering gitu kita melakukan kegiatan itu gitu kan. Nah, karena saya seringnya menulis, nah otomatis berarti potensi saya tuh ada di kepenulisan dan public speaking gitu ya, berbicara di depan umum gitu. Nah, intinya ada pengulangan terus gitu kan, setiap hari dilakukan gitu, terus gitu kan. Nah, misalnya kayak penemu Apple nih gitu. Wah, dia bakal terus ngulik deh ya, kalau bahasa Sundanya mah bakal terus ngulik, oh sampai ketahuan, sampai punya produk yang akhirnya itu berguna buat banyak orang. Nah, juga gimana sih mempertahankan support sistem potensi diri kita? Oke, bagaimana sih ya mempertahankan itu sebetulnya hal yang paling challenging gitu ya, karena untuk mendapatkan itu mudah, tapi untuk mempertahankan itu banyak tantangan gitu. Nah, untuk mempertahankannya apa? Kita terus ada hubungan gitu ya, atau melalui kegiatan gitu. Intinya kita terus bergiat dan melakukan itu untuk banyak orang gitu. Si simple, ketika kita memberi justru kita akan dikasih gitu kan, kayak teori gelas deh gitu. Kalau kita pengen dapat minuman yang baru ya kita kosongin gelas dulu dalam diri kita gitu. Nah, sama halnya diri kita. Ketika kita punya ilmu, itu jangan pelit gitu. Justru dengan ditularkan atau diberikan kepada orang lain, justru kita akan makin ingat dengan ilmu itu gitu. Itu ada juga salah satu teorinya di psikologi gitu ya. Nah, selain itu juga kita terus memberikan impact yang banyak untuk banyak orang gitu, yang baik juga. Kayak gitu, Kang Rizky. Itu nih Mbak Ciklat, Mbak atau Mas, nggak tahu nih. Tapi sedikit pertanyaan nih Kang Wardan mengenai metode ya. Oke. Metodenya dari Kang Wardan tersendiri itu mencatat. Adakah metode yang lain selain mencatat? Karena memang di era zaman sekarang tuh susah banget orang mencatat atau membaca gitu. Apakah lewat video kah, bikin video kah, atau gimana gitu Kang?
Oke, sebetulnya bisa lewat cara atau hobi yang kita miliki ya, gitu. Misalnya, kita senang fotografi, kita senang menulis, kita senang let's say misalnya memasak gitu. Nah, kita bisa menggunakan potensi dalam diri kita itu yang akhirnya akan tergali juga kok gitu. Nah, pada akhirnya at least kita akan tahu nih seberapa sering nih kita melakukan hal itu dan menjadi good performance gitu, dalam tahap good performance gitu. Kayak gitu sih. Atau enggak, saya punya rumusan ya, simpelnya itu uh, ada 4 E. Ada enjoy, ada easy, ada excellent, dan ada earn. Nah, enjoy itu ketika kita melakukan satu kegiatan itu kita enjoy dan gak perlu mikir kasarnya gitu ya, karena kita udah merasakan ini bukan sebagai tuntutan atau sebagai profesi, tapi ini salah satu bentuk bagian dari kita, itu salah satunya enjoy gitu ya. Nah, yang kedua itu isi itu ya kita melakukannya dengan mudah gitu, kayak misalnya saya ini berinteraksi dengan Kang Rizky dan teman-teman FSK yang lain, itu saya nggak perlu pakai uh, mikir panjang atau sampai mengerenyitkan kening gitu ya, sampai mikir keras gitu, nggak perlu sampai kayak gitu. Nah, yang ketiganya itu excellent ini kita akhirnya memiliki prestasi di bidangnya gitu. Prestasi ini nggak mesti nilai yang besar ya, atau bisa diukur secara material, tapi excellent ini kita memiliki impact atau kita memiliki akhirnya followers nih yang bisa kita arrange ke arah yang lebih baik gitu. Yang terakhir tuh earn. Nah, earn itu bisa berupa hal material gitu. Yang akhirnya bagaimana prinsipnya itu uang yang ngikutin kita, bukan kita yang ngejar-ngejar uang gitu, Kang Rizky. Benar banget tuh. Solusi bagi pekerja ya. Gitu. Suka ngejar uang gitu. Padahal madi ya gitulah pokoknya. Untuk penonton-penonton FSI sekalian gitu ya yang ingin bertanya juga mengenai bab support system, bisa diketik aja di komentar gitu, jangan usah malu-malu untuk bertanya seperti apa itu support system. Karena memang ruang lingkup dari live streaming ini tuh menurut saya emang wadahnya juga gitu bagi kalian yang pengen tahu pengembangan diri kalian itu seperti apa nih ke depannya. Bisa kita sharing-sharing aja di sini dengan Kang Wadan. Mumpung kita ada waktu dan tempatnya dan kondisi yang lumayan baik bagi teman-teman, ya silahkan gitu untuk berkomentar mengenai pertanyaan. Ya. Ini Kang Rizky ada pertanyaan nih dari Surya_Rizky. Katanya, Assalamualaikum, salam kenal Kak Warda dan Kak Rizky, katanya. Surya, oh iya, izin bertanya ya, dari Kang Surya. Oke, saya bacakan nih. Maaf, ketutup tadi. Ya. Izin bertanya, bagaimana kita mengasah public speaking agar percaya diri sama orang baru? Nah, seperti itu Kang, pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya bisa learning by doing sih jawabannya ya gitu. Sambil liatin aja terus gitu. Nah, oke, sebetulnya bagaimana sih kita bisa mengasah public speaking itu sesimpel dulu saya latihannya ngomong depan cermin. Jadi tuh saya tuh ngomong depan cermin, bener-bener ngomong sendiri gitu depan cermin gitu. Yang akhirnya itu bisa walaupun agak awkward gitu ya, atau agak apa sih risih gitu ya, tapi akhirnya itu yang bisa membuat kita terus terasah gitu kan. Nah, makanya harus sering dilakukan gitu. Harus repetitif gitu kan, setiap hari terus dilakukan gitu kan, dan konsisten kita untuk menjalankannya gitu kan. Nah, jadi intinya kita melakukannya itu setiap hari misalnya, atau enggak metodenya bisa di depan cermin gitu ya, kita ngomong sendiri aja depan cermin gitu kan, ini kayaknya ini siapa nih gitu kan. Nah habis itu bisa juga kita dengan memperbanyak pengetahuan gitu. Bagaimana kita mau bisa berbicara kalau misalnya kita tidak dibekali ilmu gitu. Analoginya juga sama seperti bagaimana kita mau pergi berperang kalau kita nggak punya senjata dan perlengkapan peluru gitu kan, kayak gitu.
banget tuh. Nah, seperti itu nih untuk Kang Surya penjelasan dari Kang Wardan. Ada lagi nih yang ingin bertanya? Ya silakan, saya akan bakal standby. Ini Ciklat Karamel juga katanya menanggapi nih. Cari, lakukan, ulangi, dan pertahankan ya Kak dan rules-nya. Wah, makasih Kak, bagus banget penjelasannya. Terima kasih juga, Ciklat Karamel. Oh, kayaknya belum ada lagi nih pertanyaan. Nah, nih Kang, mengenai public speaking tadi ya kita ngobrolin aja sambil mengalir aja ya Kang. Oke. Kalau speaking, kalau sesudah menguasai public speaking, apalagi sih Kang yang harus digali lagi gitu? Apakah dari isinya atau rumusan apa lagi gitu yang perlu dipelajari? Gitu. Nah, sebetulnya sih yang mesti digali ketika kita sudah bisa public speaking gitu ya, atau ngomong depan orang gitu ya. Nah, kita harus memiliki value di dalamnya gitu kan, karena value itu yang akhirnya kita bisa berikan atau kita bisa provide ke orang-orang yang kita omongin deh gitu. Gitu. Kayak gimana? Jadi kita bawa pesan yang ingin disampaikan gitu, atau enggak gagasan kita nih gitu. Seperti misalnya saya punya satu campaign itu break the stigma gitu. Break the stigma itu maksudnya adalah kita misalnya sebagai mental health advocate itu sangat besar tantangannya ya ketika mendapatkan stigma. Nah, stigma ini yang mesti kita kesannya perangi gitu kan gitu. Karena untuk mengenal satu hal itu kita tidak bisa loh dengan memberikan stigma seperti itu. Jadi setelah kita bisa public speaking dan kita juga memiliki pesan atau gagasan yang ingin disampaikan gitu. Izin menyampaikan Kang. Ini ada yang berkomentar lagi nih dari Arif Aber. Ini dulu dari FSK juga nih, Kang Arif Aber nih. Oke. Izin menyampaikan intinya PS yang aku rasain public speaking mungkin ya. Intinya public speaking yang aku rasain pede dengan apa yang akan kita sampaikan sih dan oke gitu. Assalamualaikum dari siapa nih? Rian SW24. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Cimahi, mau bertanya bagaimana cara menumbuhkan semangat kepada orang yang sudah kecanduan sosial media. Wah, ini emang penting banget nih pertanyaan nih. Ya silakan Kang. Oke. Ini pertanyaan menarik banget ya. Bagaimana sih menumbuhkan semangat kembali gitu ya ketika seseorang kecanduan dengan sosial media. Salah satunya juga bisa misalnya kita kecanduan sosial media gitu kan. Sebetulnya kecanduan itu nggak apa-apa loh. Misalnya kita kecanduan berbuat baik, kita kecanduan sedekah, kita kecanduan ngaji, itu nggak apa-apa gitu. Nggak jadi masalah. Tapi kalau sosial media pun sebetulnya nggak apa-apa juga. Tapi lebih baiknya diarahkan mungkin. Bisa bikin konten gitu kan, atau enggak bisa kita untuk memberikan beberapa edukasi juga gitu kan melalui sosial media, melalui potensi yang kita punya seperti yang tadi dibahas di awal gitu ya. Jadi kita memiliki potensi sampaikan di sosial media gitu kan, apalagi sekarang kan eranya sangat mudah banget ya gitu secara aksesibilitas gitu. Nah, tinggal bagaimana bisa diarahkan atau bisa join ke forum studi Quran gitu yang bisa mewadahi kecanduan sosial medianya itu bisa lebih terarah gitu. Masya Allah. Ya bagi kalian-kalian juga agak sedikit beriklan juga ya kita Iya, iya dong. Karena memang di FSK juga ada program ya, mungkin agak spill dikit nih Kang bagi ya, program. Silakan. Rekrutmen pada bulan ini, ya silakan dilihat-lihat FSK IG kita gitu mengenai rekrutmen dalam sesi forum studi Qurannya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ada lagi nggak ya? Kita lihat dulu nih pesan-pesan dari
apa ya, penonton kita gitu. Mantap, semangat Mas. Terima kasih Erwan. Ada lagi ke Kang Wadan yang ingin disampaikan dalam sesi pengembangan support system ini gitu, dalam pengembangan diri. Nah, mungkin untuk pengembangan diri kita akan ketika kita ingin menggali potensi diri kita lebih baik lagi, itu biasanya akan menemukan banyak tantangan gitu ya. Baik stigma masyarakat, baik penilaian yang kurang tepat terhadap diri kita, itu kita nggak perlu hiraukan itu. Dan kita go ahead aja with the vision gitu. Jadi ketika ada cibiran, ada misalnya orang ngegibahin kita, ngapain sih itu orang ngebacot mulu gitu misalnya, atau enggak ngapain sih bahas-bahas tentang self development atau tentang karir gitu, udahlah hidup mah yang aman-aman aja misalnya, itu nggak jadi masalah gitu untuk dapat omongan seperti itu gitu ya. Justru ketika ada omongan seperti itu atau mendapatkan stigma, itu kita tetap aja gitu melakukan apa yang kita miliki gitu, potensi diri kita yang positif, dan dijadikan sebagai kabar gembira juga nih buat teman-teman melalui apa yang kita miliki gitu. Jadi nggak perlu takut dan go ahead with the vision gitu. Jadi kita terus berjalan dan juga terus memperbaiki diri juga nih gitu. Karena penting banget ketika kita sudah memperbaiki diri, kita sudah mengenal diri, dan kita menularkan apa yang diri kita miliki gitu. Jadi akan bodoh amat deh gitu orang mau ngomong apa, orang mau berpandangan seperti apa, orang memberikan stigma seperti apa, itu nggak akan jadi penghalang kita untuk berjalan deh gitu. Contohnya juga dulu kan Nabi Muhammad aja dapat loh, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga dapat loh, kayak misalnya dilemparin kotoran, terus dihina. Tapi kan melalui pesan yang beliau miliki, yaitu Islam gitu ya, ya akan terus berjalan gitu. Sama kayak diri kita juga nih gitu. Ketika kita memiliki visi yang besar gitu ya, dan kita tahu potensi dalam diri kita, insya Allah semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Gitu, Kang Rizky. Masya Allah. Jadi untuk support sistem kali ini ya tadi yang seperti dijelaskan oleh Kang Wadan gitu. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya lagi dan sudah mencatat mengenai bab support sistem pengembangan diri ya bagi diri. Kita tunggu dulu aja mungkin Kang 1 menit ke depan. Mungkin saya juga haus pengen minum. Sambil minum dulu aja Kang Rizky. Saya juga sambil minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagi teman-teman yang pengen ikut bertanya ya silahkan ya, karena waktu kita memang banyak banget ya, lumayan lah gitu untuk sesi live kali ini sampai jam 9 lah, kemungkinan besar jam 9 kita akan beres dalam sesi live streamingnya. Bagi teman-teman yang ingin terus bergabung bisa di-share juga mengenai program-program kita di FSI tersendiri gitu. Bagi teman-teman juga yang ingin bertanya ya silahkan gitu ya. Ada juga nih thanks ilmunya Mas Wadan untuk FSI, salam untuk Kang Sandy. Ya nanti saya akan salamkan untuk Kang Ustadz Sandy. Iya. Nah, jadi kesimpulan dari bab support system ini tuh gimana sih Kang, dari segala pertanyaan-pertanyaan yang ada nih gitu kan, dengan semua yang telah ditanyakan gitu. Intinya kesimpulan dari semuanya gimana nih Kang? Oke. Mungkin kita sangat penting untuk mengenal diri sendiri. Itu poin utamanya dulu. Setelah mengenal diri, kita tentukan dulu core value atau nilai utama dalam diri kita gitu kan. Dan kita bisa menularkan dan bisa memberikan nih gitu kira-kira apa yang ada dalam diri kita. Simple ke hal kecil aja dulu, misalnya kita berbagi, kita punya misalnya punya uang 50.000 gitu ya, kita
bagiin aja gitu. Misalnya dengan niatan untuk membersihkan diri atau bersedekah gitu ya. Kayak gitu misalnya. Atau kita nggak punya uang sama sekali, tapi punya waktu dan tenaga. Nah, itu berikan aja gitu waktu dan tenaga kita untuk lingkungan yang bisa mensupport diri kita juga gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa terus menggali diri dan kita harus selalu merasa haus gitu. Karena penting loh rasa haus itu karena haus belajar gitu kan. Kita haus akan terus ilmu, haus akan bersosialisasi, haus akan memberikan manfaat yang insya Allah itu akan memberikan manfaat juga nih untuk diri kita dan diri kita pun secara mau nggak mau gitu ya quote on quote itu akan terus terus terstimulus gitu melakukan dan memberikan yang terbaik untuk lingkungan gitu. Nah, selain itu juga pentingnya kita terus bersosialisasi nih, baik dari ring satu, keluarga, ring pertemanan, atau di pekerjaan gitu kan. Gitu. Jadi kita harus tetap terikat gitu kan. Gitu. Nah, seperti itu nih kawan-kawan. Live streaming kita pada malam hari ini dengan Kang Ya. Mardan gitu mengenai bab produktivitas pengembangan diri. Ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan program-program FSK bisa berWhatsApp ya pada admin, bisa link atau DM dari IG gitu dengan kita sendiri. Gitu. Dan untuk teman-teman, terima kasih supportnya dalam live kali ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan Kang Wadan juga ya, Kang Wadan atas live kali ini sudah meluangkan waktunya nih. Iya. Kayaknya emang mungkin aktivitasnya sangat lumayan, mungkin Kang Wadan bisa menyempatkan di kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, terima kasih untuk semuanya, sehat walafiat bagi semuanya. Oh bentar nih, ada yang ingin diucapkan nih. Di kolom komentar kita baca dulu nih. Oh ada pertanyaan ternyata nih. Oke. Boleh nggak Kang? Satu kali lagi nih saya Boleh. Boleh juga nih saya. Oke. Last but not least ya. Oke. Silakan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya. Kak, gimana cara kita meningkatkan kualitas diri di suatu tempat yang mana tempat itu sudah mencap diri kita sebagai seorang pelawak atau yang bersifat rendah sehingga kata-kata kita jarang dihiraukan. Nah, ini banyak juga yang seperti ini nih. Gimana nih Kang Wadan nih? Oke. Ini mungkin istilahnya badut di tongkrongan jadinya gitu ya. Oke, mungkin ya badut tongkrongan biasa aja gitu kan. Nah, mungkin untuk menanggapi ini saya simpel aja, take it or leave it gitu. Karena apa? Ketika kita tidak bisa tegas terhadap diri kita sendiri gitu kan, ya kita udah aja antara tinggalin atau pertahankan gitu. Tapi sambil dipikir juga ketika kita mempertahankan lebih banyak manfaatnya atau enggak. Nah, ketika ditinggalkan itu manfaat buat diri kita juga apa gitu. Ternyata enggak balance nih antara manfaatnya gitu ya. Ketika kita harus bertahan atau meninggalkan. Jadi kira-kira udah nggak ada manfaatnya, leave it, just leave it gitu. Karena itu akan membuat diri kita nggak berkembang gitu. Lebih baik kita sendirian deh daripada banyakan tapi kita nggak berkembang gitu. Untuk apa? Itu buang-buang waktu gitu. Tapi tetap ketika kita sudah leave gitu ya, atau left group lah kalau di WhatsApp mah gitu ya, ya kita tetap menjalin hubungan silaturahmi, cuman ada boundaries, ada batasan gitu untuk Surya. Nah, seperti itu Kang Surya dari Kang Mardan. Jadi ya, memang ditinggalkan saja, tapi kita harus juga mempedulikan ya sebagaimana kita teman gitu, tapi tidak dihiraukan juga. Ada batasan lah. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen masih, karena saya melihat di sini ternyata banyak banget ya antusiasnya gitu, ternyata sangat antusias nih. Mungkin bisa langsung follow Forum Studi Quran dan juga follow akun Instagram saya di WR Suherman gitu. Jadi bagi
teman-teman yang ingin bertanya mengenai bab pengembangan diri dan lingkungan gitu di lingkungannya tersendiri bisa di follow juga nih Kang Wadan gitu. Atau nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya kembali gitu ya mengenai bab support system kali ini bisa juga DM di FSK. Nanti kita akan live streaming kembali gitu kan di hari dan jam yang akan datang. Dan bagi teman-teman juga yang ingin tahu mengenai program apa aja saja sih di FSK itu bisa WhatsApp juga ke admin FSK ya. Ya. Nah, atau mungkin bisa ada live part 2 atau part berikutnya ya gitu tentang bahas support system ini gitu karena saya melihat antusiasnya itu sangat euforianya sangat banyak banget nih gitu. Ya, benar banget sih Kang, dan mungkin kita akan diobrolkan kembali ya programnya nih di part 2. Oke. Lanjut ke part 2 katanya gitu. Aduh, mohon maaf nih tadi ya. Mohon maaf juga bagi kalian semua. Tadi live streaming kita agak terganggu ya, Kang Wadan ya. Betul. Karena memang ada kesalahan teknis lah dari kita sendiri gitu. Tapi untuk mengenai ke part 2, saya pengen antusiasme semua penonton juga sih mengenai bab ini gitu. Bisa DM juga di forum studi Qurannya dan misalkan ingin private mengenai pengembangan dirinya bisa ke Kang Wardan nih langsung gitu kan. Boleh. Kita juga gitu dalam sisi-sisi bertanya apapun itu. Tapi kalau misalkan kita bakal lanjut lagi ke part 2 kita akan promosi lagi di IG. Jadi tonton terus atau misalkan stalking juga mengenai forum studi Quran. Iya. Nah, pada malam ini mungkin tapi saya tuh pengen greget aja sih Kang sebenarnya. Oke. Dari live gak mau gitu pengen mengakhiri ini tuh karena memang antusiasnya banyak. Banyak banget. Alhamdulillah ya. Masya Allah, tabarakallah pokoknya. Iya. Nah, tapi bisa gitu ya atau misalkan ada waktu juga di sesi yang akan datang Kang Wadan bisa kita live streaming kembali ya Kang Wadan ya. Betul. Atau kan nanti abis live kan di save nih biasanya kan gitu. Nah nanti mungkin bisa melihat ulasannya dari awal sampai akhir live ini ya Kang Rizky ya. Iya. Betul. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang baru masuk atau baru bergabung bisa juga dilihat live streaming yang kita live-kan gitu di IG-nya nanti. Ya. Nah, mungkin pada malam hari ini cukup sampai di sini dulu mungkin kan Wardan. Kita akan lanjut lagi ke part 2 di sesi yang akan datang. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Untuk sesi yang akan datang. Jadi bagi teman-teman mohon maaf gitu ya mungkin waktunya agak mepet atau misalkan waktunya terbatas atau misalkan dengan sesi bergabungnya terlambat dan sebagainya mungkin bisa dipersiapkan mungkin di awal gitu ya karena live kita bakal tayang juga di jam 8 nanti gitu kalau misalkan ada part 2-nya jadi misalkan teman-teman antusiasnya makin tinggi kita juga senang gitu kan melive-nya juga gitu karena memang bahasan kali ini tuh penting banget gitu dan bahkan kalau misalkan pertanyaan bagi teman-teman yang ingin dicurahkan bisa kita obrolkan juga di sini. Betul. Dan bagi teman-teman juga yang bergabung dengan FSK ya bisa chat juga di admin FSK-nya tersebut. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Terima kasih juga Kang Wadan yang sudah share-share ilmunya juga. Sama-sama. Gitu. Semoga kita di part 2 akan bertemu kembali. Oke. Jazakallah nonton dan kita tutup pembahasan hari ini dengan bacaan astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dadah teman-teman FSK semua, terima kasih. Terima kasih ya.